selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham yang di request. Yang pertama Yellow, kedua Toys, ketiga IPTP, keempat Bahit, kelima Becap, keenam MSIN, ketujuh MCN, dan kedelapan BMTR. Langsung saja ke saham pertama. Ada Yellow yang hari ini ditutup menguat 6,25% ke harga 170. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Yellow ada sedikit di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Yellow ternyata bertahan dari support 150 dan akhirnya dia rebound hari ini. Jadi, kemana arah Yellow? Yellow targetnya terdekat 180 yang hari ini sempat disentuh 178 ya hari ini. Dan ya memang arah Yellow ini dia akan perubahan praksi harga karena volume meningkat yang signifikan. Jadi, tetap Yellow arahnya ke atas. Cuman harga sekarang belum ideal. Kalau beli kemarin saat dia konsolidasi di bawah 160, 155, 150 itu menarik best buy-nya. Sekarang udah ketinggalan. Tapi kalau yang mencoba nekat beli ya atur aja bagaimana strategi Bapak Ibu. Kalau arah kemana Yellow masih ke atas, target terdekat 180 dan sampai 200 untuk perubahan praksi harga. Apalagi nanti Yellow mampu breakout 226-nya ini dia akan strong uptrend karena kembali di atas EMA 200. MACD-nya juga mengarah ke atas, mau bentuk golden cross, bercat di atas 0 juga terbentuk, dan volume Yellow juga menarik dari minggu kemarin ya, volumenya udah besar. Jadi arah Yellow itu ke atas. Seperti itu. Untuk Yellow, langsung saja ke saham kedua, ada Toys yang hari ini ditutup menguat 8,74% ke harga 199. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Toys hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Yellow membentuk rounding bottom ya, bagusnya memang harus breakout besok 200. Kalau dia bertahan di atas 200 itu valid perubahan praksi harga. Targetnya 220 terdekat dan bisa sampai 240. Dia akan menguji lagi area konsolidasinya. Ini kan dia di dalam area konsolidasi yang cukup lebar, 240 dan supportnya 160. Area konsolnya kalau dia break itu lagi 240 udah akan kembali uptrend. Ini dia dalam kondisi downtrend dan mencoba untuk balik arah. Kalau ini jadi swing low-nya menarik nih. Untuk Toys ya, yang penting kalau mau beli Toys itu harga sekarang udah di area pucuk ya. Coba aja besok kalau dia breakout lagi 200 bisa beli itu 202 dan target profitnya 220 dan 240 dan cut loss saja kalau dia balik arah. Kalau dia turun dari 200 bisa seperti itu. Ya cut loss-nya bisa di 196 atau di 194. Jadi seperti itu. Untuk Toys karena volume meningkat ya besok harusnya masih lanjut ya. Minim-minim dia bisa kembali menguji area 210 sampai 220-nya. Tapi disclaimer on. Langsung saja ke saham ketiga, ada IPTP yang hari ini ditutup ARB ke harga 158. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, IPTP di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IPTP ya kemungkinan 1-2 kali lagi ya. Area 140 harusnya ada pantulan 140 sampai 136. Jadi ke sini arahnya untuk membuat swing low-nya untuk IPTP. Jadi wait and see aja dulu, besok itu masih peluang bisa ARB 1-2 kali lah mungkin. Apa kalau sampai jebol 140 ya 120 lagi dia. Ya ini maksimal kalau saya lihat 120 udah mantul. Tapi harusnya di area 140 ini ada pantulan untuk IPTP. Jadi untuk sekarang wait and see aja dulu. Yang nyangkut ya atur aja bagaimana strategi, mau cut loss dulu nanti buyback kalau dia udah mau rebound atau tetap hot ya juga nggak masalah. Apakah arahnya masih ke atas? Semoga aja ya, karena dia ini bisa terkonfirmasi uptrend. Nah kan terlihat juga dia gagal melewati EMA 60, jadi turun dulu lah dia membuat swing low-nya. Kalau tarik Tibo ya harusnya area ini ada pantulan, cuman karena ARB-nya besok lanjutan ya 140 lah dijaga, kemungkinan ada pantulan di 140. Jadi seperti itu. Untuk IPTP wait and see aja dulu, jangan dipaksa masuk karena resiko tinggi. Langsung saja ke saham keempat,
ada Behit yang hari ini hampir juga ARB, sempat menyentuh low-nya ARB ya, tapi bisa naik lagi dan ditutup terkoreksi 4,6% ke harga 61. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Behit di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Behit gagal melewati 6465 dan dia turun. Jadi apakah ada bisa pantulan? Kalau saya lihat potensi turun dulu ya. Kalaupun besok mantul ya bagus, apalagi bisa kembali ke atas 64 karena memang ada support minor di 60. Tapi rawan juga ya. 60 ini potensi bisa jebol juga kalau saham-saham grup MNC besok lanjut ARB ya. Behit kalau ARB-nya ke harga berapa nih? Nah, di area 5756 nih lah. Ya ini areanya. Jadi bisa ke sini Behit, jadi wait and see aja dulu Behit, jangan paksa. Tapi kalau Bapak Ibu punya strategi dan feelingnya kuat, ya boleh aja, nggak ada masalah. Beda dengan orang, ada orang bilangnya turun tapi Bapak Ibu percaya ini naik, ya bisa aja. Yang penting beli dengan trading plan. Kalau di luar skenario ya harus pakai cut loss. Boleh nggak pakai cut loss, nggak masalah karena itu uang Bapak Ibu sendiri. Yang penting siap kalau dia turun terus ya siap rugi waktu dan perlu kesabaran untuk dia naik lebih tinggi. Jadi seperti itu, jangan nggak konsisten, nanti setelah turun dalam udah di atas 10, 15, 20% baru tuh biasanya cut loss karena nggak sabaran. Ya kalau seperti itu sering yang saya bilang biasakan cut loss tipis ya. Jadi seperti itu. Untuk Behit langsung saja ke saham kelima, ada Becap yang hari ini ditutup terkoreksi 3,54% ke harga 136. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Becap diakumulasi masih ya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Becap masih diakumulasi, tapi untuk peluang turun masih bisa ya. Ada supportnya di 130, ya itu kalau jebol bisa ke 110 dia. Jadi lihat besok lah. Kalau besok ada perlawanan di area 130 ya coba aja. Tinggal cut loss kalau dia lanjut turun dan tutup di bawah 130. Jadi seperti itu. Kalau dilihat Becap ini masih potensi ke atas karena masih diakumulasi nih oleh brokernya sendiri, si EP dan HP. Coba ya lihatlah 1-2 candle lagi mungkin ada koreksi, atau 1 candle lagi koreksi baru Seninnya rebound. Yang penting jangan turun dari 130 ini. Kalau dia turun ya potensinya terdekat memang 120 ada support, tapi bisa sampai 110 karena Becap ini kan sudah 8 candle naik ya, harusnya membuat swing low-nya sampai 110 itu pun masih ideal. Jadi menurut saya wait and see aja dulu Becap, tapi atur lagi bagaimana strategi masing-masing aja ya. Karena kalau saya lihat ini membentuk candle hammer terbalik di area resisten seperti halnya ini ya, sepertinya bisa turun. Ya kuncinya 130. Kalau Bapak Ibu buy on support 130, dia turun dari 130 jual aja. Kalau nekat beli di area buy on support 130-nya ini. Jadi seperti itu. MACD-nya masih sangat tajam mengarah ke atas membentuk golden cross, bar chart di atasnya juga terbentuk. Jadi peluang Becap sepertinya masih akan uptrend, cuman akan membuat swing low-nya dulu. Seperti itu untuk Becap. Langsung saja ke saham ke-6, ada MSIN yang hari ini ditutup di harga 3.490 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MSIN diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MSIN di area resisten juga hati-hati karena sudah 2 kali gagal melewati 3.500. Ada peluang dia turun dulu sampai 3.240. Jadi wait and see aja dulu untuk MSIN. Kalau mau nunggu ya di 3250 nih bisa. Coba aja antri di area supportnya ini 3240 sampai 3250. Tapi disclaimer on lah, coba dianalisa kembali, sesuaikan dengan strategi masing-masing. Jadi seperti itu. Ini juga sangat tinggi dan rawan untuk koreksi. Jadi kalau bisa profit 2-3%, 5% udah profit taking. Sehari dapat langsung profit taking karena rawan besoknya dia merah. Ya, ini udah naik tinggi nih, jadi nggak bisa lagi main untuk follow the trend karena ada peluang dia bisa turun. Jadi seperti itu. Untuk MSIN langsung saja ke saham ke-7, ada MNCN yang hari ini ditutup terkoreksi 0,58% ke harga 845. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MNCN di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal
MNCN nih yang penting nggak turun dari 840 ya. Selama di atas itu aman, dan dia juga masih bisa konsolidasi range-nya itu 840 support dan resisten 880. Memang ada resisten minor di 860. Dia tektokan aja di area ini. Ya semoga aja dia naik. Kalau mau konfirmasi dia kembali uptrend itu harus breakout dari 880. Kalau dia break 880 potensinya uptrend untuk MNCN. MNCN juga saham yang berfundamental bagus di grup MNC, tapi sayangnya memang belum saatnya mungkin naik ya. Padahal MNCN ini di bawah harga wajarnya. Kalau dia naik itu minimal beggar, naik 100% baru tuh ke harga wajarnya di 1.500-1.600 ya. Itu menurut perhitungan 2021 awal Januari ya. Lama saya udah nggak ngitung fundamental untuk harga wajar saham-saham. Jadi lebih fokus ke teknikal sekarang. Jadi seperti itu. Untuk MNCN yang sabar ya boleh, cuman yang nggak sabaran hindari aja. Mending saham-saham yang lain misal Becap, Behit, IPTP, atau BABP. Jadi seperti itu. Untuk MNCN langsung saja ke saham terakhir. Ada BMTR yang hari ini ditutup juga terkoreksi 1,6% ke harga 246. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BMTR masih didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BMTR setelah gagal melewati 250, ya dia turun lagi ke 240. Ini area pertengahan. Memang kalau ada potensi rebound besok dia bisa breakout. Nah, bagus nih kalau besok BMTR bisa breakout dan minimal tutup di atas 250, 254 itu bagus ya tutupannya. Tapi kalau dia turun, Bapak Ibu jaga aja di 240. Kemungkinan besar seminggu ke depan dia masih konsolidasi di range harga support 240 dan resisten 250. Jadi kalau Bapak Ibu yang beli area-area support nih udah bisa profit harusnya ya. Ya tunggu aja lagi, tunggu di bawah kalau takut, atau tunggu dia breakout. Kalau dia bisa besok tutup di atas 250, ya coba aja buy on breakout dengan target kenaikan 260 sampai 264 itu terdekat. Jadi seperti itu untuk BMTR. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau Bapak Ibu yang mau coba belajar scalping, bagaimana cari profit cepat di 1-5%, bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart yang lebih kecil, dan juga yang paling penting tahu di mana titik entry dan exit untuk beli saham scalping. Kalau tertarik bisa isi Google Form yang ada di bio Instagram Borneo Trader atau DM aja Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.